Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Rahayu Setiorini, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Pati dari SDN Bola Agung 02, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual melalui jurnal monolog. Nah, berikut tayangannya ya. Nah, sebagai seorang pendidik, guru seringkali dihadapkan dengan kondisi memilih antara dua pilihan yang sangat berat. Jadi guru sebagai pemimpin pembelajaran diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat, benar, arif dan bijaksana, serta tidak memihak salah satu pihak terhadap suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Seorang pendidik harus bisa melihat bagaimana persoalan tersebut apakah termasuk ke dalam dilema etika atau sebuah rujukan moral. Nah, sebelumnya saya beri kasus tentang dilema etika dan rujukan moral. Sebelum pada kasusnya, mungkin pengertiannya dahulu. Jadi rujukan moral. Rujukan moral itu apa sih? Rujukan moral itu konsepnya adalah benar lawan salah atau benar versus salah. Jadi situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Sedangkan dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Jadi di sini konsepnya adalah benar versus benar. Nah, untuk mengetahui apakah ini nanti dilema etika atau rujukan moral, nah ini di sini saya beri kasus 1-2 kasus seperti itu. Misalnya seperti ini. Ibu Rukmini ini adalah kepala bagian administrasi SD miniatur. Beberapa minggu yang lalu sekolah baru menyelenggarakan acara pentas seni dan acara pun berjalan dengan lancar dan sukses. Pada saat pembubaran panitia, beberapa anggota menagih ibu kepala sekolah untuk mengadakan selamatan pembubaran panitia di luar kota. Nah, dengan makan siang dan menyewa bus untuk melepas lelah. Alasannya untuk melepas lelah atas kerja keras mereka, bersantai dan makan-makan. Jadi uang yang digunakan adalah sebagian dana bos. Baik kepala sekolah maupun Ibu Rukmini mengetahui persis aturan pemakaian dana bos untuk apa. Ibu kepala sekolah lantas mendekati Ibu Rukmini untuk mengatur strategi bagaimana bisa menggunakan dana bos untuk acara dharma wisata dan makan-makan sebagai acara pembubaran panitia. Jadi di sini antara tadi adalah benar, bos itu tidak boleh digunakan untuk makan-makan, itu berarti salah. Ya, jadi itu adalah bertentangan. Jadi benar versus salah. Ini sudah tentu kita harus memilih. Jadi karena tidak boleh, karena salah, jadi kita tidak laksanakan. Jadi kita tidak perlu untuk menganalisis seperti itu. Dan ini termasuk rujukan moral. Kenapa? Karena benar versus salah. Jadi benar-benar ini salah. Jadi nggak bisa ditoleran. Kemudian yang kedua adalah ada kasus 2. Nah, ini beberapa orang tua murid ini datang ke sekolah menemui guru wali kelasnya untuk berkonsultasi tentang pendaftaran siswa baru ke SMP. Nah, jadi orang tua ini meminta supaya bisa daftar sekolah SMP melalui jalur prestasi. Nah, oleh karena itu orang tua murid meminta nilai rapor semester 2 ini dibuat sebaik-baiknya agar nilai rata-ratanya bisa minimal 9. Jadi wali kelas ini berkonsultasi dengan KS atau kepala sekolah apakah mengizinkan mengolah nilai seperti itu atau tidak. Nah, pada kasus ini guru kelas 6 mengalami dilema etika. Kenapa? Karena ini benar. Ya, maksudnya benar jika nilai ini sesuai dengan realnya, dan benar juga. Kenapa? Karena jika
ini termasuk benar versus benar ya, karena ini benarnya maksud di sini untuk kredibilitas sekolah juga. Misalnya untuk dengan ada kasihan juga, jadi kasihan juga kalau anak ini tidak bisa masuk ke SMP favorit yang diidamkan seperti itu. Nah, setelah saya mempelajari modul ini dengan seksama, dengan diskusi dan bagaimana ini dalam tugas DK ini, bagaimana saya akan mentransfer atau menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan ini pada di program guru penggerak di lingkungan asal atau sekolah saya. Jadi yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan mensosialisasikan materi yang saya pelajari melalui konten YouTube yang saya miliki, yaitu YouTube saya pribadi, YouTube channel Puji Rayu Setiorini, dan media lain misalnya di medsos FB atau Instagram ataupun story WA. Kemudian yang kedua adalah memanfaatkan waktu-waktu luang, misalnya ketika rapat, untuk berdiskusi kepada kelompok komunitas kerja sekolah yang kemarin saya bentuk di sekolah. Ketika saya mengalami dilema, misalnya dilema etika, saya akan mencoba menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan yang sudah saya pelajari, baik sebagai individu maupun sebagai pemimpin pembelajaran di kelas maupun di lingkungan sekolah saya. Kemudian apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Nah, ini yang pertama, sebagai seorang pemimpin pembelajaran kita pasti sering dihadapkan dalam situasi di mana kita harus mengambil suatu keputusan. Namun seberapa sering keputusan tersebut melibatkan kepentingan dari masing-masing pihak yang sama-sama benar. Tadi misalnya di 5 etika tadi kan benar versus benar. Jadi tetapi saling bertentangan. Nah, ini yang pertama yang akan saya lakukan adalah ya tadi dengan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Kemudian yang kedua adalah menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Setelah itu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan terhadap kasus, kemudian melakukan pengujian benar atau salah, kemudian melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan dan melihat lagi keputusan dan refleksikan. Itu adalah langkah-langkah saya ketika saya mengalami dilema etika. Kemudian mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Nah, saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan ini segera setelah saya melaksanakan DK ini atau demonstrasi kontekstual ini. Saya akan memulai dari dilema yang terjadi pada diri saya, kelas saya, hingga ke lingkungan sekolah dengan menerapkan langkah-langkah 9 langkah pengambilan keputusan yang sudah saya pelajari tadi. Saya juga akan membuat catatan atau jurnal pribadi ketika sedang mengalami dilema etika. Berikut atau dilanjutkan dengan keputusan yang saya ambil. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Tentunya yang pertama yang akan mendampingi saya dalam menerapkan atau menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam lingkungan sekolah, tentunya yang pertama adalah kepala sekolah. Kemudian yang kedua, tim manajemen. Di situ setiap ada kegiatan pasti ada timnya. Nah, itu akan saya libatkan dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian rekan-rekan sejawat atau rekan-rekan guru yang ada di lingkungan sekolah.
Nah, dalam hal mengukur efektivitas pengambilan keputusan tentunya saya harus bisa melihat juga dari refleksi saya setelah melakukan pengambilan keputusan. Sehingga saya bisa merasa bahwa keputusan yang saya ambil ini tidak ada pihak yang dirugikan ataupun tidak berpihak sebelah, karena pengambilan keputusan yang tepat adalah mencari solusi atau titik tengah yang terbaik. Bagaimana mendapatkan keputusan yang benar dan benar. Demikian paparan jurnal monolog demonstrasi kontekstual saya untuk modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Semoga dengan sharing dan sosialisasi ini kita semua bisa mengambil keputusan dengan menerapkan 9 langkah, 4 paradigma dan 3 prinsip pengambilan keputusan yang bisa diterapkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengujian dan pengambilan keputusan, sehingga dapat mengambil keputusan yang bijak dan mengandung nilai kebaikan bersama. Nah, tadi sudah saya paparkan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Nah, tadi ada yang kurang, yaitu 4 paradigma pengambilan keputusan. Yang pertama, kita harus lihat apakah kasus ini atau pengambilan keputusan yang kita akan lakukan ini berkaitan dengan individu lawan masyarakat, ataukah yang kedua, yaitu paradigma yang kedua adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Apakah ada unsur kasihan atau keadilan di situ. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran lawan kesetiaan. Apakah kita akan memilih benar atau setia, ataukah yang keempat, paradigma yang keempat adalah apakah untuk jangka pendek ataukah untuk jangka panjang dari pengambilan keputusan kita. Setelah 9 langkah tadi, 4 paradigma pengambilan keputusan, yang terakhir adalah 3 prinsip resolusi. Nah, jadi ada 3, apakah tadi prinsip berbasis hasil akhir atau tujuan atau ends based thinking, ataukah berpikir berbasis peraturan atau rule based thinking, ataukah yang ketiga adalah prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care based thinking. Seperti itu. Jadi itu yang dapat saya sampaikan tentang modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak.